Nah, kita masukin gini, terus kayak kita megang sesuatu kan kayak dia megang sesuatu kayak lo lagi pegang termos gini kan. Jujur aku suka boneka. Amazing banget di Smart. Jadi Mau termosku ada di mana ya? mana termosnya? Oh ini. Ada banyak. Gila niat banget buat termos sob. Nah ini termos. Gokil. Termos bener-bener termos itu termos zaman dulu. Ya buat air panas, nyimpen kopi, bawa hoki. Ini termos bawa hoki. Ya, wow gitu. Ini Gue master chefnya lagi. Gak bakal saya copot teman-teman. Jadi lolos di depan juri, teman-teman nanti bisa lihat di YouTube-nya Audrey, YouTube-nya Master Chef, bisa lihat juga di Instagram-nya Audrey. Nanti bisa follow Instagram-nya Audrey ada di sini. Mau nanya-nanya ke Audrey juga bisa di Instagram-nya. Boleh. Jadi itu teknik yang menurut aku lebih smart. Nah, masuk ke bootcamp. Iya benar Masuk ke bootcamp, lu tantangan pertama langsung menang ya? Tantangan pertama menang, Tiantin Slice Bombay. Bang Bombay ya? Langsung menang. Gimana nggak menang, motong Bang Bombay aja matanya ditutup. Lagi dibuka cuy. Dan gua gak mau kalah. Dia bawa satu karung, dia bawa setengah karung. Gua bawa satu karung. Jadi aku tuh dari belakang kan mikir kan kayak boleh kan mintanya segede itu. Kalau saya pakai yang bolen stainless itu kayaknya nggak cukup, akhirnya aku bawa setengah. Bang Ramos bawa satu karung penuh loh. Ya ampun, gila. Pokoknya gokil lah waktu itu lah. Gokil banget. Gokil banget. Oke, terus setelah fase itu Audrey gue yakin pasti bisa lewatin bootcamp karena basic motong-motong dan ternyata benar, dan gue juga menang dong di challenge kedua paling pertama lagi. Asik. Terus masuk, ternyata di challenge itu kita baru tahu kita akhirnya masuk ke galeri. Iya. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget. Dari apron putih yang gak ada namanya jadi punya nama. Mantap. Oh ya, FYI ya, sebenarnya dari ketika challenge di bootcamp itu, kalau yang motong-motong itu paling susah menurut aku Turni daripada Bang Bombay. Jadi sebenarnya Bang Ramos lebih unggul daripada saya. Bukan. Itu hoki namanya. Pintar aja dipotong-potong, tapi gue nggak gini-gini. Oke, Audrey. Ya. Ketika mendapatkan apron yang ada nama dan kita fight di galeri, otomatis ketika kita di belakang kompor tidak ada lagi yang namanya kawan. Benar. Nggak ada kawan. Dalam arti bukan ada musuh ya. Benar. Tapi gimana caranya gua selalu bisa menang di setiap tantangan. Benar. Otomatis yang lain nggak menang. Itu tujuannya. Benar. Nah, kalau Bang Ramos boleh tahu, kira-kira seandainya nih di Master Chef memberikan satu keluasan untuk masakan yang pengen itu duplicate dish ya. Dan duplicate dish itu menurut Audrey itu makanan Audrey bisa buat enak tapi yang lain susah untuk buat. Kira-kira duplicate dish apa tantangannya? Dessert tapi yang modern style. Dessert, fusion, klasik, modern style, atau main course. Kira-kira aku lebih tertarik ke apa ya? Semisal pun ada duplicate dish. Sudah memantau dari peserta-peserta ini, aku lebih tertarik untuk duplicate dish makanan dessert sejenis dari Chef Renault, gula, sugar art, apa segala macam itu ya. Fantasi. Ya, fantasi banget itu. Itu kayaknya interesting banget. So for info, Chef Renault itu adalah adik kandung dari Chef Arnold. Dan Chef Renault itu adalah salah satu juga peserta Master Chef Australia dan peringkat 3. Bener. Dan sangat disanjungi semua chef. Nggak ada yang nggak tahu dia. Benar. The best harus Chef Arnold. Chef Renault. Ya, Renault. Walaupun mungkin nggak pernah cek. Ya, jadi itu mungkin lu akan bikin seperti itu ya. Iya, benar. Dan lu yakin bahwa lu pasti bisa bikin dan pasti enak. Pasti bisa dan pasti enak. Dan yang lain pasti punya kesulitan. Pasti kesulitan ya. Oke. Sekarang dari semua peserta yang sudah berjalan, otomatis dari 19 peserta berarti ya. Benar. Kan 20 sama Audrey nih. Ya. Kira-kira menurut Audrey, yang paling bisa menjadi bumerang buat kamu? Karena kalau menurut aku semua punya plus minus masing-masing. Benar, setuju. Tapi ada di saat gue merasa nih, wah gue kalau sama dia nih bisa jadi bumerang atau bisa jadi malah menjegal gue nih. Sebenarnya kayak gini, kembali lagi kayak whole ya? Whole.
kembali lagi karena ini kan kompetisi, kita nggak nyari musuh. Iya. Cuman kita karena kompetisi kita profesional Betul. aja. Kita di sini menjadi nomor 1. Kita mau menang kan. Betul. Bukan berarti kita nyari musuh. Jadi yang kupang atau yang menjadi bumerang itu Dari sebenarnya 19 orang ini. itu berarti modelannya kayak wah aku deket nih, tapi ternyata dia bisa nusuk dari Iya, belakang gitu. bukan nusuk, sorry Pak. Kalau aku sih nggak pernah berpikir bahwa teman-teman bisa nusuk. Oh. Tapi lebih ketika kalian bertanding di belakang kompor, Heeh. orangnya tuh bisa jadi bumerang. Dalam arti lu merasa gue bisa, tapi ternyata dia Dia yang lebih unggul. Oh, di kepala mungkin Bang Hamzah. Bang Bang Hamzah. Hamzah. Menurut adik, Audrey, kenapa Hamzah bisa menjadi salah satu bumerang buat lu? Jadi Saat jadi dalam- begini, ketakutan yang paling Rere takutin itu adalah bukan orang yang sudah pintar, tapi orang yang mau belajar. dan fokus. Fokus. Jadi menurut aku ini dari secara pandangan aku, Bang Hamzah ini orangnya itu yang suka belajar dan cepat Betul. belajar. Benar banget kan? Jadi itu Betul. merupakan sosok orang yang menurut aku patut untuk ditakutin. Karena kamu nggak tahu kapan skill kamu bisa disalib gitu. Ya. Dan teman-teman ya, saya Audrey udah mengalami ini menurut pribadi Iya. Bang Ramos ya. Sehebat-hebat lu bisa masak, ada saatnya bisa kepleset ketika Bener. lu gak fokus. Benar. Blunder biasanya. Ketika lu blunder ke distract, makanya namanya master Chef. karena lu masak dalam keadaan tekanan Tekanan. tanpa preparation. Benar. Walaupun lu udah prepare, ketika lu ke pantry nggak ada barang, Dung. dan itu timing udah jalan buat Pasti- lu masak. Pasti banyak dari satu pressure point pasti bakal muncul pressure point yang lain, dan itu yang harus kita lawan. Gitu. Jadi kan musuh terbesar kita bukan Orang. peserta, tetapi Jadi kita sendiri. gila, keren banget kan gua. Kembali ke Ramos Teguh. Asik, enak. Ramos Teguh Gol Terus. Audrey, Ya, aku punya beberapa games kecil Oh. yang lu harus jawab paling lama 5 detik. wow, oke. Siap? Siap. Let's ya. go. Ini kayak quick challenge gitu kan. Ini yang pertama. Coklat kerennya enak, manis, bisa dibikin dessert. Oh. Udah. Luar biasa. Waktu kecil itu kalau bisa dibeliin ini, itu ibarat kayak dikasih apa kayak dibeliin HP gitu bro gini. Apalagi kan kotak yang gede loh. Sebenarnya bukan main. Bukan main. Terus kedua. Wah. Kenapa di bawah? Iya, no. Dino. Ini namanya siapa? Dino. Boleh tahu nggak kenapa ini di bawah, Audrey? Jadi jujur aku suka boneka. Jadi aku suka boneka. Ini boneka aku punya dari tahun 2019. Jadi aku suka boneka kecil lucu-lucu. Aku tuh nggak tahan sama yang lucu-lucu. Boneka lucu sama cewek lucu. Terus kenapa aku suka satu fungsi, bisa jadiin bantal, penghangat tangan. Dan ini udah nggak diproduksi lagi. Ini kayaknya udah nggak dijual lagi. Aku nggak pernah nemu lagi di Indonesia. Benar. Jadi ingat, yang pengen dia juga harus yang lucu-lucu. Boleh ya? Pacar belum nggak? Belum. Belum Belum legal. Belum legal. Belum legal. Jadi barang ini yang Namanya apa? melekat lu setiap kali lu datang Bener. ke studio Rere. Nggak cuma ke studio, dari dulu tuh kemana-mana aku bawa ke airport, aku bawa kayak Halo, apa Jen. ya? I wanna bring happiness to everyone. Bener. Nggak peduli kenal, nggak kenal, kayak kan lucu juga kan, jadi kan kayak gini kan, kalau kita masukin gini, terus kayak kita pegang sesuatu kan kayak dia pegang sesuatu kayak lo lagi pegang termos gini kan, itu kan lagi nganut koper, jarang lihat, jadi kayak at least ngasih Ada yang senyuman di orang orang lain. lain. Bener. Itu juga ya. Hal simpel tapi maknanya besar. Harus bring happiness. Kalau bisa gitu. Barang berikutnya. Tara. Wah, apron terlegendaris di kelasnya. Bodoh. Paling hebat di kelasnya. Paling hebat. Menurut kamu, kata nama kamu ada di sini dengan apron dan ada logo MasterChef ini artinya apa? Sebuah mimpi yang akan tercapai dan akan diteruskan untuk orang lain.